bersama sambil ngobrolin Citarum. Ya, Sampurasun, wargi Jabar, Sobat Citarum, ketemu lagi di podcast Ngonci Ngobrolin Citarum. Bersama saya Sani, hari ini kita sedang berada di lokasi yang luar biasa, sedang berada di Desa Kopo, Kabupaten Bandung. Laras siapa ya? Laras. Sekarang saya sedang berada dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, Bapak Asep Kusuma. Sampurasun, Bapak. Lampes. Kumaha-damang. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dan dengan Kepala Desanya Desa Kopo, Abah Empang Suryana. Kumaha damang, Abah? Alhamdulillah sehat. Sobat Citarum, sekarang kita mau ngobrolin tentang Desa Kopo yang punya inovasi tentang pengelolaan sampah ya Pak ya. Mungkin saya pengen ke Abah dulu nih. Boleh ceritain seperti apa sih Abah inovasi dari Desa Kopo tentang pengelolaan sampah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Kepala Desa Kopo, mungkin saya akan bercerita latar belakang ya terkait masalah sampah. Gini, saya sharing, sowan sama TA, apakah bisa menganggarkan dari anggaran desa, dari APBDes? Ya, ternyata bisa. Awal 2020 ini berdiri tahun 2022. Ya. Nah, itu awal dari pengelolaan sampah. Kenapa termotivasi? Sampah di lingkungan kita itu harus bersih. Betul. Nah, itu termotivasi. Ya, itu latar belakang ya. Tadi pertanyaannya apalah sih? Inovasi. Inovasi. Ya, itu inovasinya seperti itu. Ya. Itu dari situ latar belakang untuk mendirikan TPS 3R seperti itu ya. Gitu. Berarti tadi dari tahun 2020 ya? 2020 ya. Nah, kecil-kecilan saya bikin nunamina istilah saungnya. Saung pengelolaan sampah di RW 5. Campur dengan naonnya bahasa Sunda teh naon. Relek aja sih. Kebangun ukuran 12 kali 4 meter. Untuk saung supaya kenapa? Di saungan sampah, kalau dari saungan kena hujan kan cepat basah. Betul. Karena bau, Bau. Nah, di situ bikin 2020. Alhamdulillah tuntas. Sampah dari RW 4 dan RW 4, 5 dan 6 itu tuntas. Saya berpikir lagi. Soalnya sampah masih banyak berserakan. Nah, bikin TPS ya. Lebih uut yang ini yang awal-awal mulanya sini kan. Sampai situ ya gitu. Nah, Pak Kadis berarti ini ya. Berarti kan Desa Kopo seperti mengajukan untuk dibantu begitu Pak ya. Memang memang mudah begitu prosesnya untuk desa memberi butuh bantuan seperti itu, proses seperti apa Pak kalau butuh dibantu tentang pengelolaan sampah? Ya, terima kasih Mbak Sani ya. Jadi ketika saya bertemu melihat Desa Kopo, yang pertama saya lihat Pak Kades ini punya semangat ya, punya spirit, punya gagasan, punya kemauan yang kuat. Karena hari ini terus terang kebanyakan orang ketika diskusi masalah sampah itu belum apa-apa sudah melenoy, sudah lemes ya Pak Kades. Betul. Karena apa? Sebagian besar masih berpikir nangani sampah itu sangat berat. Dari mana mulainya? Harus oleh siapa dulu? Bagaimana caranya? Kira-kira seperti itu. Nah, saya melihat Pak Kades dari awal itu memiliki kelebihan dari sisi sosok yang bisa menginspirasi. Jadi kebetulan juga Desa Kopo ini masuk dalam program intervensi Kampung Bedas ya. Jadi Pak Bupati punya program unggulan strategis yaitu membangun desa berbudaya lingkungan yang bernama program Kampung Bedas. Kampung Bedas itu kampung bebenah desa sejahtera. Nah, di situ kita berikan dukungan program berupa ada tenaga fasilitator, ada pendamping lokal, ada pembentukan 20 kader inti di desa yang kita bimbing, kita guide untuk mereka bisa mengeksplor pemahaman tentang masalah, tentang rencana solusi, tentang bagaimana menata inovasi ke depan. Jadi ada 10 indikator di Kampung Bedas, di mana 3 indikator utamanya itu harus lahir satu regulasi. Jadi Pak Kades harus mampu membuat perdes tentang pengolahan lingkungan, tentang pengolahan sampah. Yang kedua juga harus menghadirkan satu kawasan percontohan. Jadi ada kampung percontohan yang basisnya tematik sesuai inovasi desa. Yang ketiga juga harus menghadirkan rencana aksi
Jadi dari program Kampung Pedas itu ada 10 indikator, tiga indikator utamanya itu. Dan Pak Kades ini sudah beberapa diwujudkan. Misalnya untuk inovasi ya. Ada dulu program namanya Kopo Hejo. Non Kopo Hejo teh? Kopo Hejo. Nah, jadi itu di sisi konservasi. Jadi beliau mengembangkan kampung-kampung konservasi tematik, penanaman pohon. Itu poinnya di situ. Kemudian juga terkait dengan pengolahan sampah. Nah, memang awalnya beliau betul-betul mandiri. Jadi membuat TPS 3R, membuat hanggar itu anggaran desa, bahkan kalau ngobrol sih anggaran pribadi juga gitu ya. Saking beliau punya keinginan untuk berdedikasi ya, bagaimana kepala desa mampu tadi menjawab keprihatinan pada saat beliau pertama dilantik melihat permasalahan sampah. Nah, berjalan ya kita melihat spirit, ada yang bisa kita bantu, tapi yang paling penting kan spirit beliau. Nah, kemudian baru pada tahun 2022 karena beliau juga menyediakan lahan, kita usulkan, alhamdulillah terbangunlah TPS 3R sehingga mampu menambah kekuatan Pak Kades nih. Karena di sini ada 4 ya, ada 3 TPS 3R. 4 ya, ada 4 titik. Nah, salah satunya di sini yang dijadikan role model oleh Pak Kepala Desa sehingga kami hadir pada saat launching program kontainer sampah. Harapannya ada transfer energi ya, transfer knowing ke teman-teman kepala desa yang lain. Karena hari ini ya alhamdulillah nih kehadiran teman-teman dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, kita bisa diskusi, bisa ngobrol di lokasi TPS 3R. Kan biasanya di kantor. Tuh. Ya, biar berbeda Pak suasananya. Itu ya. Jadi ini kan sesuatu yang mahal nih. Kita harus terbiasa untuk beraktivitas di sumber-sumber masalah yang kita hasilkan. Sehingga sisi edukatifnya akan lebih besar untuk masyarakat. Betul. Saya nyambung dari Pak Kadis nih untuk Abah. Seperti apa sih kesulitannya begitu ya pendekatan kepada masyarakat untuk pertama kali nih untuk mengajak memilah sampah dari rumah. Seperti apa nih Pak? Ya banyaklah rintangan dan tantangan buat saya bahwa untuk mengedukasi terhadap masyarakat untuk memilah dan memilih sampah dari rumah masing-masing itu sulit. Kadang-kadang kita nggak boleh bosan-bosan untuk ngasih edukasi, ya itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini mungkin ada sebagian lah masih bandel gitu. Tapi alhamdulillah setelah disediakan kontainer atau box sampah organik itu alhamdulillah. Kenapa disediakan box organik? Untuk mengurangi ya beban pengelolaan sampah yang ada di sini. Kenapa? Kalau misalkan ini dibakar aja misalkan. Kalau ada sampah organik itu kan basah, sulit untuk nyalanya. Keluarlah asap putih. Itu dari situ. Makanya untuk pengelolaan sampah organik alhamdulillah udah terpilah. Itu saya menyediakan 500 box ya terbagi dari 3 RW gitu. Jadi setiap warga itu setiap rumah dikasih berapa kontainer atau berapa box? Satu aja. Dengan kapasitas berapa tuh, Mbah? Itu 4 kilo. 4 kilo ya. Dan setiap hari diangkutnya atau ada hari tertentu? Hari tertentu. Dilihat apakah udah cukup diambil atau tidak. Kenapa kalau disimpan terlalu lama sampah organik 1 hari 2 hari 3 hari udah membusuk. Betul. Kan menimbulkan bau. Harus cepat kita ambil gitu. Ada cerita menarik nggak nih ketika ke masyarakat langsung gitu yang bedegong teh gitu, ada nggak yang menarik gitu, Bah? Nggak juga sih. Nggak juga. Ya. Atau mungkin cara persuasinya gimana sih, ya, Bah? Ginilah masyarakat bedegong itu tetap masyarakat kita. Betul. Ya, harus kita ayomi, itu kan tetap kita rangkul, kasih edukasi seperti itu. Ya. Pak Kadis nih, kita kan sebenarnya lokasi nggak berjauhan dari kota Bandung ya, Pak Kadis ya. Di sini tuh kita nggak jauh. Bagaimana sih perbedaan karakteristik masyarakatnya nih di Desa Kopo atau Kabupaten Bandung dengan kota Bandung sendiri? Melihatnya Bapak seperti apa? Ya kalau lihat dari karakteristik tentu memang akan ada perbedaan ya wilayah kota Bandung dengan Kabupaten Bandung. Yang pertama dari sisi heterogenitas. Tentu di kota sangat heterogen. Aktivitas kehidupan juga lebih tinggi, dinamis ya. Kepadatan penduduk juga lebih tinggi.
termasuk ketersediaan lahan-lahan untuk melakukan pengolahan, saya kira juga memang ada keterbatasannya. Tetapi yang lebih penting adalah ketika di Kabupaten Bandung masih dalam format pemerintahan desa, itu kan kita punya sejarah hidup di desa. Pemerintah pun memberikan sebuah keistimewaan untuk pemerintah desa, sehingga ketika Pak Kades punya niatan untuk membangun, itu potensi dan kesempatannya lebih besar. Masyarakat masih menghargai, walaupun tadi ada bedogong, tapi bedogong oge da warga Pak Kades. Gitu ya. Sayang ya Pak ya. Jadi dalam tanda petik Pak kuat-kuat, kuat nu ngabina, ya Pak Kades. Betul. Kuat yang mengedukasi atau kuat yang edukasi. Kuat nu micen runtah atau kuat nu ngurus runtah. Nah itu kan fakta-fakta yang kita temui, termasuk memang hari ini kan masyarakat terbiasa menerima informasi ketika bicara sampah itu informasi yang relatif negatif. Jadi yang diekspos itu kan tumpukan sampah liar, sampah di sungai. Padahal juga sisi-sisi positif dari sampah itu sudah banyak, baik di RT, di RW, di rumah tangga, di desa, yang mungkin membutuhkan kepedulian semua pihak untuk menginformasikan. Ini loh masih banyak orang baik, ini loh masih banyak para pahlawan lingkungan. Nah itu yang sering kita motivasikan ke Pak Kades, bagaimana di desa memviralkan sosok-sosok figur-figur masyarakat, tokoh masyarakat yang peduli, yang bertanggung jawab, yang mau berperan memikirkan permasalahan lingkungan. Yang menarik di Pak Kades itu memang di saat kita launching di sini, bagaimana memperlakukan sampah dengan kekuatan edukasi. Sampah organik dibeli. Itu kan memang hari ini juga Pak Gubernur, Pak PJ, Pak Sekda Provinsi terus menggaungkan bagaimana penanganan sampah organik dengan program Zero Food Waste gitu ya. Nah di sini sudah diberikan jawaban inovasi bahwa sebagian masyarakat yang belum mampu Zero Food Waste itu sampahnya dibeli dan dijadikan sirkular ekonomi. Bahkan saya dengar juga Pak Kades tidak hanya dibeli dengan uang, ada juga yang dibeli dengan produk-produk ya. Itu dibelinya sama siapa berarti? Sama TPS 3R. Oh sama TPS 3R-nya langsung. Berapa dijualnya? Sekilo atau berapa nih? Untuk sampah organik, sampah rumahan yang berbentuknya itu sampah sisa makanan ya. Itu sampah dapur ya, sampah Bah ya? dapur termasuk sisa buah-buahan yang nggak kemakan lah gitu kan. Itu per kilo Rp300. Tuh. Per kilo Rp300. Rp300. Udah matching banyak dikumpulin Iya. ya, biar banyak pendapatannya. Itu Betul kan ya? kekuatan edukasinya itu luar biasa Pak Kades. Bah katanya di Desa Kopo ini salah satu inovasinya adalah tidak memerlukan lagi TPA karena sudah punya TPS sendiri. Betul? Alhamdulillah. Itu proses seperti apa sih Bah? Kok bisa?